Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10 dimanapun Anda berada. Menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi bersama saya, Carla Ratna. Carla Ratna saat ini bersama kru TV 10 berada di Padepokan Patrap, Surakarta, milik dari psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum, kula nuwun Pak Setio. Waalaikumsalam. Soan lagi seperti biasa dalam program Bincang Psikologi, Pak. Alhamdulillah. Di mana kita berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan informasi yang semoga saja bermanfaat, jadi solusi, terutama untuk sahabat TV 10 yang memiliki masalah ya. Karena memang setiap orang itu tidak pernah lepas dari masalah, dan setiap orang itu dengan ujiannya masing-masing. Nah, semoga tema-tema yang kita hadirkan ini adalah solusi untuk setiap permasalahan yang Anda hadapi. Apabila permasalahan Anda belum pernah kita bahas misalnya, silahkan kirimkan apa sih yang ingin dibahas atau permasalahan apa yang tengah Anda hadapi melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti akan kita bahas di episode yang akan datang. Sementara di kesempatan kali ini kita sudah siapkan satu tema yang akan kita obrolkan bersama psikolog kita. Kita akan berbicara tentang bagaimana mengubah insecure menjadi bersyukur. Insecure ini juga bahasa gaul ya Pak, yang banyak sekali, enggak aku insecure loh kalau jalan sama dia, misalnya seperti itu. Dari kata tidak aman ya Pak. Kadang-kadang ada yang merasa dia insecure, menimbulkan perasaan gelisah, takut, malu, merasa tidak sebanding misalnya seperti itu, atau rasa tidak percaya diri gitu ya. Nah, inilah yang akan kita perbincangkan di kesempatan kali ini. Bagaimana sih mengenali insecure Anda, kemudian bagaimana merubahnya justru menjadi rasa bersyukur sehingga Anda tidak ada masalah lagi, dari insecure menjadi secure gitu. Nah, kalau dari sudut pandang psikolog, dari ilmu psikologi, bagaimana insecure itu dari sudut pandang psikologi Pak? Iya, itu tidak ya, secure itu aman, jadi tidak aman. Tidak aman. Rasa tidak aman. Jadi rasa tidak aman itu ya tadi bisa menyebabkan tidak percaya diri, minder, grogi, cemas kadang-kadang. Betul. Ya, jadi insecure, rasa tidak aman yang muncul dari satu keadaan. Nah, banyak sebab ya insecure itu, ya misalnya dia terlalu membandingkan dirinya dengan seseorang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih ketika dia berada bersama-sama dia. Terutama fisik juga ya Pak ya? Kalau ini lebih ke fisik gitu ya? Iya. Sering bandingin. Iya. Kalau dia memiliki sebuah value tinggi terhadap sebuah fisik ya, misalnya biasanya kalau langsing putih, langsing putih, apalagi ya seperti itu gitu ya. Sedangkan dia tidak langsing dan tidak putih. Kan standar kecantikannya beda. Kalau dia memberikan sebuah value tinggi terhadap langsing putih, padahal dia tidak langsing putih gitu. Nah, dia akan ketika dia berada dengan orang yang langsing putih, langsing putih, jadi insecure. Dia jadi insecure. Nah, ya, membandingkan gitu ya, membandingkan. Jadi karena value dia lebih rendah, value dia tinggi gitu. Kecuali kalau dia berada di sama-sama orang yang tidak langsing dan tidak putih ya, sama-sama berada di situ ya aman, secure, ya. Secure. Makanya kadang-kadang orang itu bergaul dengan yang sefrekuensi gitu ya. Nah, karena apa? Ya nyaman aja gitu loh. Misalnya sama-sama naik sepeda ontel ya, bergaulnya dengan orang yang sepeda ontel, sepeda motor ya sepeda motor gitu. Merasa aman di situ. Merasa aman gitu. Nah, ini ya kalau itu sesuatu hal yang memang mengganggu ya harus ini ya, tapi kalau tidak mengganggu ya enggak apa-apa gitu. Oh, nggak ada dampak gitu Pak kalau dari insecure itu? Ya dampaknya kalau memang itu mengganggu kan jadi membatasi diri. Ya, membatasi diri gitu ya, jadi akan menghambat karir, ya kan? Akan menghambat pergaulan.
ya silaturahmi. Iya. Dia lebih mengasingkan diri tuh kalau ada pertemuan tuh dia mojok gitu ya. Nah itu sebenarnya ada masalah apa sih Pak dengan dirinya? Kenapa orang jadi, padahal mungkin kita melihatnya dia udah cukup lah, maksudnya kan nggak yang sesuai. Kan ada orang yang kadang-kadang merasa insecure padahal dirinya tuh sebenarnya nggak yang di bawah-bawah banget gitu loh Pak. Tapi kok dia masih ngerasa insecure? Ini apa yang bermasalah dengan dirinya Pak? Yang pertama tadi dia suka membandingkan ya. Membandingkan sesuatu dirinya dengan yang lain. Ketika bandingannya dia lebih rendah, dia pasti insecure. Kebanting soalnya. Wah, merasa kebanting ya. Kemudian juga insecure itu bisa muncul karena kurang adanya dukungan sosial. Ya dukungan sosial itu ya misalnya beginilah, orang tua yang suka bandingin anaknya gitu. Oh iya betul. Nah itu kan berarti kan dia misalnya dia kurang mendapat dukungan. Yang selalu didukung itu yang anak yang nomor 1, yang nomor 2 ini jarang mendapat dukungan gitu. Nah, dia jadi insecure, merasa dirinya itu nggak berarti, merasa dirinya nggak ada harganya gitu. Jadi dalam pergaulan luas pun dia cenderung menarik diri, jadi pendiam, jadi ini gitu. Jadi penyebabnya malah justru bisa dari keluarga ya? Ya, salah jadi dukungan sosial itu penting, dukungan orang tua itu penting, dukungan keluarga. Makanya seorang tua itu kadang-kadang nggak sadar kalau dia memperlakukan beda masing-masing anaknya itu. Padahal ini harus disadari agar tidak menimbulkan efek psikologis kepada anak. Ya, kemudian stigma sosial ya, stigma sosial itu macam labeling yang diberikan oleh orang, misalnya oh ini orang Arab, ini orang Cina, ini orang ini orang ini, jadi kayak label gitu. Nah itu juga menjadi insecure gitu. Misalnya ini orang Cina nanti bergaul dengan orang Arab, dia akan insecure. Ini orang Arab bergaul, ini orang Cina bergaul, sebaliknya lah. Ketika dia bergaul dengan orang di luar label yang stigma atau anggapan yang memang oh saya Arab, oh saya Cina, oh saya dianggapnya Cina, oh saya dianggapnya Arab gitu. Nah kalau dia berada di luar itu dia akan insecure gitu. Merasa tidak bisa berbaur ya, merasa karena tidak labeling itu tadi. Aman, merasa tidak aman ya, tidak bisa bergaul. Gitu. Kadang-kadang juga stigma ekonomi kurang. Nah, itu ekonomi kurang, wah ekonomi saya kurang. Yang saya bergaul dengan mereka yang the have itu ya. Yang gaya hidupnya hedon gitu ya. Itu stigma. Jadi stigma itu satu anggapan, satu kondisi yang memang menjadi satu batasan-batasan secara strata sosial gitu ya. Itu menimbulkan insecure. Nah kemudian juga ini memang orang itu memiliki satu bakat bakat depresi atau bakat stres gitu ya, bakat cemas itu. Setiap orang itu punya bakat. Ya kalau setiap orang punya, cuma kalau dia besar, kadarnya besar, itu rasa insecure-nya juga akan besar. Ya misalnya dia orang yang mudah, dia sensitif, ya, cemas, dia sakit hati, mudah sakit hati, itu dia akan mudah insecure gitu. Nah tentu kondisi-kondisi seperti ini kan sangat menghambat pergaulan ya. Artinya ya dalam misalnya mahasiswa dalam perkuliahan gitu. Kalau mahasiswa itu kan lebih bervariasi orang-orangnya gitu. Nah kalau dia insecure kan jadinya dia menghambat bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa yang lain gitu loh. Maka seharusnya ya secure aja gitu kan. Karena insecure yang tidak membangun, insecure yang mengganggu proses karir itu ya memang harus menghambat ya soalnya. Menghambat gitu. Itu yang nantinya akan menjadikan problem yang lebih besar
di masa depan dia gitu. Nah, harus diawali dari keluarga gitu, sehingga orang itu punya rasa secure dimanapun dia berada. Bondingnya dari keluarga, Pak? Nah, dari keluarga. Jadi menumbuhkan sikap berani, sikap aman kepada dari anak ini, sehingga dia itu merasa secure berada dimanapun gitu. Bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Kalau dia secure pasti bisa beradaptasi gitu. Ya, jadi orang tua inilah yang pentingnya pendidikan di rumah itu tidak membanding-bandingkan. Nah, ini kadang-kadang juga di sekolah pun harusnya demikian ya, karena di sekolah itu kadang-kadang mereka kondisi sekolah itu selalu mengunggulkan mereka yang ranking. Di sekolah itu selalu mengunggulkan mereka yang juara olahraga, yang punya prestasi gitu. Betul. Itu sekolah yang tidak mendidik, karena dia hanya mementingkan orang-orang yang berprestasi. Seharusnya nggak seperti itu. Dan menimbulkan siswa yang lain menjadi insecure gitu loh. Bagaimana ini mau memajukan anak yang insecure seperti ini kalau dikondisikan seperti itu. Betul. Makanya kalau ada anak yang dipampang di mana juara ini besar-besar gitu ya, sampai setahun nggak diturunkan gitu. Nah, itu kan membuat siswa yang lain itu insecure kan gitu. Bukan makin termotivasi, malah jadi insecure. Oke, nanti bagaimana cara untuk mengatasi perasaan insecure kita dan merubahnya menjadi bersyukur? Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi segera kembali untuk Anda setelah jeda. Sahabat TV 10, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Bicara tentang insecure, dimana kalau insecure ini tidak mendapatkan penanganan, bukan tidak mungkin ya Pak, bisa muncul masalah-masalah untuk yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dia jadi menarik diri, bisa menghambat karirnya, bisa menghambat perkuliahannya, ngerjain tugas misalnya. Kok ya kebetulan mungkin circle-nya, pertemanannya itu mungkin yang lebih dari dia, akhirnya dia malah kan akan menarik diri, malah justru menghambat. Nah, bagaimanakah untuk mengatasi perasaan insecure ini yang kadang terjadi karena kita memiliki pengalaman yang buruk ya Pak, berangkat dari pengalaman buruk, bisa dari sudut pandang yang keliru yang seperti tadi disampaikan Pak Setio, atau juga mungkin bisa jadi orang ini juga punya sifat perfeksionis Pak, bisa juga karena kepribadiannya yang pengennya terlihat selalu perfeksionis, padahal sebenarnya dia tuh juga nggak jelek-jelek amat gitu, tapi sudah merasa insecure dengan orang lain. Nah, bagaimanakah mengatasinya? Seperti tema yang kita pilih hari ini adalah bagaimana mengubah insecure menjadi bersyukur. Sebenarnya kalau udah bersyukur itu udah solusi. Sudah solusi ya. Masalahnya untuk menuju bersyukur kan tadi seperti disampaikan, memiliki sifat atau kepribadian yang perfeksionis. Wah, ini kan berat Pak. Perfeksionis menurut dia itu loh. Nah, perfeksionis itu dia value-nya terlalu tinggi. Kalau nggak gini enggak. Kalau nggak gini tuh ya berarti belum. Itu diterapkan pada diri sendiri. Kalau aku tidak secantik dia, misalnya, kalau aku tidak sesempurnanya yang itu belum. Jadi dia merasa insecure gitu ya. Sampai ada orang remaja itu yang mengalami bulimia. Bulimia itu apa? Kayak dia gangguan makan itu. Ya, sampai kalau aku belum langsing, aku nggak akan makanku hanya sedikit dan itu akan saya keluarkan lagi dan saya akan berolahraga gitu. Terus jadi nilai lama-lama itu menjadi satu bentuk kecemasan. Kalau nggak 50 saya nggak akan, nanti 50 ini belum, sudah 50, ternyata 50 masih gendut ya perasaannya. 40, 30, 20 akhirnya sakit. Ya. Nah, ini karena rasa insecure yang diakibatkan dari value-nya yang terlalu tinggi. Maka
Kalau bersyukur itu dia value-nya berhenti di situ gitu. 40, alhamdulillah berhenti di situ, nggak ada ini lagi. 40 kok masih ya, udah ada 5 lagi. Nah, jadi dia akan merasa bahagia gitu. Jadi dengan bersyukur itu berarti value-nya sudah sama dengan kenyataan gitu. Kalau value-nya lebih tinggi daripada kenyataan ya insecure. Gitu. Nah, maka berhentilah untuk membanding-bandingkan dirinya dengan apapun ya. Ya, bandingkan bolehlah, tapi jangan terlalu gap-nya itu selisihnya itu jangan terlalu kejauhan gitu. Nah, insecure itu ini sekali lagi ya, kadang-kadang itu menimbulkan perilaku menarik diri ya, atau jadi sensitif. Sensitif pasti. Iya. Kalau lihat orang lain begitu, aduh kok aku nggak sebisa seperti itu. Ya. Makanya pertama kali ini harus disadari bahwa saya insecure. Tetap rahasianya tuh sadari dulu. Memang ilmunya gitu ya Pak, mindfulness itu memang sadari dulu ya Pak ya. Iya. Jadi memang orang ya kan kita kan dari problem insecure kita ingin menjadi bersyukur dan ingin bahagia kan. Kalau kita sendiri nggak tahu saya ini insecure apa enggak sih, nah ini kan ya. Bener, sadari dulu. Nah, disadari, diakui, ada pengakuan gitu loh. Oh, saya insecure. Nah, itu namanya dia sadar kalau sedang insecure. Nah, oke, saya insecure. Apa sih perilaku saya? Apa sih yang menyebabkan saya yang menyebabkan saya insecure? Yang perilaku yang timbul dari insecure itu, ya kan? Oh, sensitif. Oh, marah. Oh, ini coba didaftar. Kemudian coba diidentifikasi penyebabnya kira-kira apa. Ini juga penting gitu. Ya saya insecure tapi nggak tahu sebabnya ya, gimana gitu. Ada harus tahu penyebabnya nih apa, saya apa, kenapa ya. Oh, karena saya terlalu perfect. Oh, saya standar hidupnya terlalu tinggi soalnya ya Pak ya. Jadi dia pasti insecure kalau lihat orang yang justru lebih itu gitu. Sementara dia merasa, oh aku belum segitu berarti belum gitu. Iya. Jadi harus dilihat penyebabnya. Sebab penyebab ini nanti yang akan menjadi fokus untuk diatasi gitu. Contoh misalnya saya insecure kalau saya ranking 3. Harusnya saya secure kalau saya ranking 1. Kan ada itu anak-anak yang ranking 3 nangis. Mana ada itu? Ada. Anak nangis kenapa ranking 3? Lah kenapa harusnya ranking 1. Ini berarti dia sudah mengalami insecure, merasa tidak aman karena ya? Ada orang lain yang menjadi ranking 1. Ini kasihan anak seperti ini. Mungkin itu orang tuanya yang terlalu nyekoi gitu ya. Nyekoi dengan orang tua yang meletakkan ekspektasinya terlalu tinggi untuk anak. Nah, kamu harus ranking 1, kamu harus begini. Wah, anakku tuh harus ranking 1, mamah dulu tuh ranking 1. Mamah dulu ranking 1. Ya. Kasihan maksudnya dari kecil. Papa ranking 1 juga. Iya. Baik. Nah, ini penyebab ini yang menjadi fokus nanti harus dirubah ininya. Mulai dirubah ya Pak. Ini terkait dengan penyebab, berarti kan masa lalu lagi ya, masa lalu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian insecure itu harus dikenali lebih dalam dengan cara kayak berdialog gitu loh. Dengan diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa sih saya insecure? Kamu tuh gini. Tapi berdialog itu jangan dua-duanya insecure gitu loh. Oh, ya, harus ada sisi secure-nya, yang satu insecure-nya. Betul. Jadi yang satu insecure, yang satu secure gitu. Yang satu rasa tidak aman, yang satu aman. Aku tuh tidak pede loh kalau bareng sama dia. Kenapa kamu tidak pede? Kita itu ya manusia. Dia tinggi banget loh, aku pendek loh gitu misalkan ya. Iya. Nah, ya orang tinggi, orang ini kan nggak apa-apa, orang itu punya kelebihan masing-masing.
Iya. Jadi yang sisi secure-nya gitu ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak setinggi dia. Aku malah kelihatan imut-imut gitu yang secure-nya. Nah, ya nanti sih pada akhirnya adalah bagaimana membuat orang yang insecure ini bisa menerima gitu loh kondisinya gitu. Kalau dia bisa menerima kondisinya, yes, saya pendek imutnya. Pendek imut. Gemoy ya. Gemoy. Lucu loh saya. Iya betul. Nah, lucu loh saya. Atau saya itu orang yang menyenangkan. Karena kalau gemoy itu saya bisa ke sana dengan lincahnya. Jadi ada satu penerimaan diri yang akhirnya itu justru akan menjadi semacam batu loncatan, daya ungkit ya. Daya ungkitnya itu jadi penerimaan diri ya Pak, ya, kuncinya. penerimaan diri. Jadi setelah dia bisa menerima diri, kemudian dia menyadari potensinya, itu justru akan menimbulkan letusan lontaran prestasi gitu. Iya, oke. Seperti pemantik lah istilahnya. Nah, pemantik yang punya daya ungkit yang kuat gitu. Ya, bisa jadi orang itu ranking bukan dari dia pinter gitu, karena dia menyadari bahwa dia itu bodoh. Ya, aku bodoh enggak apa-apa, tapi kan aku pinter di bidang ini, bidang olahraga gitu. Akhirnya dia justru fokus di olahraganya dan berprestasi. Atau dia akhirnya biasa, tapi akademiknya secara akademik memang nggak pinter, tapi dia punya kelebihan di bidang lain. Itu yang harus ya Pak. Itu yang harus ini. Bisa jadi dia juga pada akhirnya dia akan termotivasi untuk belajar lebih kuat lagi gitu. Karena dia tidak terbebani dengan belajar itu, karena dia aku ini memang bodoh, aku memang ranking bawah, ya enggak apa-apa, aku terima. Nah, dengan penerimaan itu justru itu akan membuat dia akan termotivasi. Berbeda dengan orang yang kenapa sih saya bodoh? Saya orangnya memang orang bodoh, tapi saya bodoh dan saya tidak bisa apa-apa. Dan itu tidak menimbulkan, justru itu menimbulkan insecure. Malah down ya. Malah down, iya. Jadi itu ya. Beda kalau bisa melakukan penerimaan diri tadi, malah justru bisa jadi pemantik. Pemantik malah bisa langsung lebih melesat gitu. Oke. Begitu ya, penerimaan diri. Ini kunci untuk bersyukur. Kadang-kadang kan orang nggak tahu caranya untuk bersyukur, tapi ternyata diajarin sama Pak Setio penerimaan diri. Penerimaan diri. Baik, Pak Setio, hampir 30 menit kita bersama dalam Bincang Psikologi di kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri program ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Orang itu menjadi insecure itu karena adanya gap atau antara apa yang dia harapkan dan kenyataan itu jaraknya terlalu jauh. Maka agar kita secure, rasa aman, dari sinilah kita nanti bisa bersyukur, berprestasi ya, yaitu dengan menyamakan harapan dan kenyataan. Menyamakan harapan dan kenyataan. Ini yang bisa membuat kita untuk secure sekaligus bersyukur. Seseorang yang mengalami insecure cenderung merasa dirinya itu tidak berharga, kemudian juga enggan bersosialisasi dan malah mudah stres ya Pak. Selain itu, insecure yang tidak ditangani dengan tepat juga beresiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan mental. Bisa gangguan kecemasan, bisa gangguan makan, sampai depresi. Nah, jangan ragu untuk berkonsultasi apabila memang Anda merasa insecure ini sangat mengganggu sekali, sampai sudah menimbulkan gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan depresi, dan lain sebagainya, sampai stres. Langsung menghubungi ahlinya untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih untuk sahabat TV 10 yang menyimak program ini. Semoga bermanfaat ilmunya dari Pak Setio. Terima kasih juga Pak untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Jangan lupa untuk menyampaikan keluhan Anda, permasalahan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Anda bisa berkonsultasi. Nanti kita bahas di episode yang akan datang. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto untuk undur diri. Kembali menjumpai Anda lagi di lain kesempatan. Tetap di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.